kalian mengalami kebingungan dalam membedakan hal-hal yang benar dan salah. Misalnya, liwat be langsung pati soba deh. Nggak usah Bu, makasih banyak ya. Checklist. bagaimana kita bisa tahu kalau perbuatan kita itu benar atau salah? Semua tindakan kita harus sesuai dengan norma. Norma adalah seperangkat aturan sosial atau panduan hidup manusia yang tertulis maupun tidak tertulis dan berlaku dalam kehidupan masyarakat. Norma mampu menjaga situasi yang mendukung kerukunan, kedamaian, dan kebahagiaan hidup. Oleh karena itu, norma harus diajarkan dari generasi ke generasi. Generasi yang telah belajar norma perlu selalu memiliki kesadaran untuk menjaga norma tersebut dengan disiplin. Ki Hajar Dewantara pernah berpesan, di mana ada kemerdekaan, di situ ada disiplin yang kuat, termasuk di dalamnya adalah disiplin diri, yaitu ketika kita sendiri yang mewajibkannya dengan sekeras-kerasnya. Mengenal norma-norma dalam kehidupan masyarakat. Yang pertama, norma agama. Norma agama adalah yang menjadi pedoman bagi para pemeluk agama tertentu dan bersumber dari penafsiran kitab suci. Hukum atas sanksi pelanggaran norma agama berasal dari Tuhan yang akan diterimanya di kehidupan saat ini ataupun di kehidupan yang akan datang. Contoh pelanggaran norma agama yaitu mencuri, dan agama juga menganjurkan untuk berbagi. Norma kesopanan adalah aturan tentang tata krama atau tingkah laku dalam masyarakat yang bersumber dari kebiasaan sehari-hari. Misalnya, tata cara makan bersama di meja makan, aturan tentang cara berpakaian. Norma kesopanan berasal dari masyarakat, oleh karena itu sanksi atas pelanggarannya pun juga berasal dari masyarakat. Sanksi tersebut biasanya berupa cemoohan, gunjing, pengucilan, dan pengasingan dari masyarakat. Contoh norma kesopanan yaitu kepedulian sosial dan menghormati orang tua. Norma kesusilaan adalah aturan tentang baik dan buruk berdasarkan kejujuran hati nurani dan menuntun seseorang untuk berbuat kebaikan. Contoh norma kesusilaan adalah keharusan untuk jujur dalam segala tindakan, peduli pada penderitaan orang lain, tidak melecehkan kehormatan orang lain, berempati atau memahami perasaan orang lain. Sanksi atas pelanggaran norma kesusilaan adalah perasaan bersalah, menyesal, cemas, atau malu. Contoh norma kesusilaan yaitu bagian tubuh pribadi tidak boleh dilihat dan disentuh sembarang oleh orang lain. Misalnya, mulut, dada, kemaluan, dan pantat. Katakan tidak saat ada orang yang menyentuh bagian pribadimu. Norma hukum adalah aturan yang dibuat oleh pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai wakil dari seluruh unsur masyarakat. Norma hukum menyelaraskan dan memperkuat norma-norma lainnya agar semua warga negara yang memiliki latar belakang berbeda-beda terlindungi kepentingannya dan tidak saling bertentangan norma yang dipegangnya masing-masing. Pelanggar norma hukum mendapatkan sanksi berupa hukuman seperti penjara, denda, maupun dicabut hak-haknya sebagai warga negara menurut konstitusi atau peraturan perundang-undangan. Seperti pengendara motor yang tidak mengenakan helm. Norma hukum juga mengatur hak dan kewajiban manusia dan sebagai warga negara dan dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945. Hak adalah sesuatu yang harus kita terima ataupun kita dapatkan. Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan atau kita kerjakan. Hak anak yang sudah diputuskan dalam Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, ada 10 hak anak yang harus dilindungi, seperti mendapatkan nama atau identitas, memiliki kewarganegaraan, mendapatkan perlindungan, mendapatkan makanan, kesehatan tubuh, rekreasi, mendapatkan pendidikan, mendapatkan kesempatan bermain, hak berperan dalam pembangunan, serta hak mendapatkan kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berkembang.
Setiap ada hak pasti ada kewajiban. Pelaksanaan hak harus dan kewajiban harus seimbang. Misalnya, kewajiban anak di rumah yaitu berbakti kepada orang tua, membantu pekerjaan rumah, menghormati semua anggota keluarga. Kewajiban anak di sekolah belajar dengan rajin, mendengarkan nasihat guru, melaksanakan piket kelas, dan menjaga nama baik sekolah. Di masyarakat, ikut menjaga kebersihan lingkungan, menjaga dan merawat fasilitas umum.